Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza dengan NIM akhir 015 kelas 5A. Di sini saya akan mereview jurnal dari referensi yang akan saya gunakan nanti. Ini adalah jurnal referensi yang saya gunakan dengan judul Pengaruh Model Problem Based Learning terhadap kemampuan pemecahan masalah IPA siswa kelas 8 SMP. Dan di sini saya akan membahas yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian metode penelitian, kemudian permasalahan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, analisis sudut pandang, dan relevansi terhadap judul. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kemampuan pemecahan masalah adalah salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh siswa. Karena dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu dihadapkan pada berbagai masalah yang harus diselesaikan dan menuntut kreativitas agar mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian, belajar IPA itu tidak hanya memahami konsep saja, namun menekankan pada pola berpikir siswa supaya mampu menguasai dan juga memecahkan suatu masalah secara kritis, logis, cermat, dan juga teliti. Kemudian, yaitu kemampuan pemecahan masalah, memberikan pengalaman langsung terhadap siswa, sehingga siswa dapat menambah kemampuannya dalam mengonstruksi, memahami, dan menerapkan konsep yang telah dipelajari siswa itu sendiri. Metode penelitian. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu penelitian eksperimen semu dengan rancangan non-equivalent, pre-test, post-test, control group design. Dengan populasi siswa kelas 8B dan juga kelas 8E SMP Negeri 7 Singaraja. Sampelnya diambil dengan teknik cluster random sampling yang diperoleh bahwa siswa kelas 8B sebagai kelompok eksperimen dengan jumlah 25 siswa yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan siswa kelas 8E sebagai kelompok kontrol yang berjumlah 25 siswa yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAN. Kemudian yaitu objek penelitian. Objek penelitiannya yaitu kemampuan pemecahan masalah IPA. Data yang dikumpulkan menggunakan metode tes, di mana tes yang digunakan yaitu tes uraian dengan jumlah 9 butir. Kemudian yaitu permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu siswa masih mengalami kesulitan dalam menentukan dan juga memisahkan masalah yang dialaminya yang berkaitan dengan materi pembelajaran IPA. Karena banyak siswa yang hanya menghafal konsep dan kurang mampu menggunakan konsep tersebut jika menemukan masalah dalam kehidupannya yang berkaitan dengan konsep yang dimiliki. Jadi, banyak sekali siswa yang bahkan kurang memahami konsep tersebut karena prinsipnya yaitu hanya menghafal konsep namun kurang dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga siswa tersebut mengalami kesulitan dalam memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian yaitu siswa kurang mampu mengkomunikasikan dan menjelaskan konsep terkait dengan biologi, kimia, fisika, dan juga IPA dalam kehidupan sehari-hari karena dari awal siswa hanya menghafal konsep, sehingga siswa tersebut kurang mampu mengkomunikasikan, karena kemungkinan besar setelah menghafal, siswa tersebut lupa akan konsep yang telah dipelajarinya. Kemudian yaitu rendahnya kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran IPA yang disebabkan oleh banyak faktor. Yang pertama yaitu faktor dari diri sendiri atau faktor dari siswa itu sendiri yang disebut dengan faktor internal dan juga faktor internal. Faktor eksternal, mohon maaf. Faktor eksternal itu merupakan faktor dari luar. Faktor dari dalam diri siswa atau faktor internal ini yang mampu mempengaruhi
kemampuan pemecahan masalah siswa itu seperti yang pertama sikap, kemudian bakat, minat, dan juga motivasi diri siswa itu sendiri yang masih kurang. Sedangkan faktor eksternal ini bisa dipengaruhi dari pendidik atau guru. Peran pendidik yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa ini adalah ketidaktepatan pendidik dalam memilih model pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran. Kemudian yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan pada tabel pertama ini merupakan nilai rata-rata pretest dan juga post-test keterampilan proses sains siswa. Yang pertama yaitu kelompok eksperimen yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning, dan yang kedua yaitu kelompok kontrol yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAN. Dengan nilai rata-rata sebelum penggunaan model pembelajaran tes awal yaitu pretest yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning rata-ratanya yaitu 31,61. Sedangkan pada kelompok kontrol, rata-ratanya yaitu 29,2. Sedangkan setelah dilakukan pembelajaran dengan model problem-based learning, kelompok eksperimen ini mengalami peningkatan yang sangat drastis, yaitu 74,45. Sedangkan pada model kooperatif tipe STAN, rata-rata naik namun tidak sebesar kelompok eksperimen, yaitu hanya sebesar 45,94. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pada tabel 1 ini bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa yang menggunakan model problem-based learning lebih baik dibandingkan dengan siswa yang menggunakan model kooperatif tipe STAN. Kemudian tabel 2 yaitu deskripsi nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa dari masing-masing indikator. Di sini indikator kemampuan pemecahan masalahnya ada 5. Pada kemampuan pemecahan masalah yang pertama, nilai rata-rata yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning yaitu 88,33 dengan kualifikasi baik. Sedangkan pada model pembelajaran kooperatif tipe STAN, rata-ratanya yaitu 76,00 dengan kualifikasi cukup. Dengan pada indikator kemampuan pemecahan masalah yang kedua, rata-rata yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan kualifikasi cukup. Sedangkan pada model kooperatif tipe STAN, baik dari indikator kemampuan pemecahan masalah nomor 2 sampai dengan nomor 5 dengan kualifikasi sangat kurang. Sehingga berdasarkan tabel 2 ini dapat dilihat bahwa nilai rata-rata setiap indikator kemampuan masalah pada IPA tinggi daripada pemecahan masalah pada pembelajaran problem-based learning ini lebih tinggi daripada pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe STAN, karena dapat dilihat dari rata-rata yang menunjukkan bahwa model pembelajaran problem-based learning ini rata-ratanya cukup tinggi. Kesimpulannya, model problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan baik. Dengan diterapkan model pembelajaran ini, siswa mampu menemukan sendiri konsep yang mereka gunakan dalam pemecahan masalah yang mereka hadapi. Pembelajaran menjadi
lebih bermakna karena siswa tidak hanya sekedar menghafal konsep. Karena jika siswa hanya menghafal konsep saja, itu kemungkinan besar akan lupa dan saat siswa tersebut menghadapi suatu masalah, maka siswa tersebut akan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Kemudian siswa cenderung lebih aktif dan memiliki motivasi belajar yang tinggi pada saat proses pembelajaran pemecahan masalah. Karena berdasarkan sintak model problem based learning, pada saat menganalisis masalah, siswa didorong untuk bisa merumuskan masalah sendiri, mengidentifikasi masalah, menemukan informasi dari masalah tersebut, membuat hipotesis, dan mencoba merancang penyelesaian masalah tersebut itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil perbandingan yang sudah dilakukan pada artikel ini, model problem based learning ini dinyatakan lebih baik untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah IPA pada siswa dibandingkan dengan model kooperatif tipe STAN, ya karena model pembelajaran problem based learning ini harus benar-benar tidak menghafal konsep, namun memahami konsep tersebut. Kemudian yaitu analisis sudut pandang. Berdasarkan jurnal, maka dapat saya jadikan referensi dalam penyusunan proposal saya mengenai pengaruh model problem based learning atau disingkat dengan PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah dan daya ingat daya SMP materi pengukuran. Pada jurnal dinyatakan penerapan model ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada siswa dan penggunaan metode penelitian yang sesuai dengan yang akan saya gunakan pada proposal yang akan saya buat nanti. Kemudian relevansi terhadap judul. Jurnal ini sangat relevan untuk saya jadikan referensi karena jurnal ini membahas mengenai pengaruh model problem based learning atau disingkat dengan UBL terhadap kemampuan pemecahan masalah IPA. Namun dalam artikel ini menggunakan dua macam model pembelajaran dalam analisis kemampuan masalah, yaitu yang pertama model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga model pembelajaran kooperatif tipe STAN. Namun, pada proposal yang akan saya susun nanti hanya menggunakan satu model pembelajaran saja, yaitu pengaruh model pembelajaran based learning atau PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah dan daya ingat siswa SMP materi pengukuran. Berikut adalah referensi dari jurnal yang saya jadikan, yang saya review. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya mengenai review jurnal yang akan saya jadikan referensi untuk pembuatan proposal saya nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.